Shalom, mari saya mengajak saudara dimanapun berada untuk datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, ku rindu menyenangkan-Mu. Terima kasih, Kau
kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan hari yang terbaik untuk kami nikmati dan kami lalui bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri, buat tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ini rinduku kepadamu, ku mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Kinarala marala marala rala ya sere baralamo kiderere narala marala ralamo shebarala rala marala ya lama sandiri rala ralamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, buat kasih-Mu, penyertaan-Mu yang limpah atas kami. Terima kasih buat waktu-waktu terbaik kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu, urapi setiap kami sehingga kami boleh semakin hari mengerti akan rencana Allah. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan untuk apakah hidup kita saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara rindu bahwa hidup Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan Tuhan, mari mulai hari ini kita mau memiliki komitmen untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Perbanyak waktumu bersama Tuhan dan habiskan hidupmu bersama dengan Yesus, karena saat kita memandang kepada Kristus, saat itulah kemuliaan Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita dan kita bisa memiliki hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Tuhan rindu kemuliaannya tidak hanya mengisi hati kita, tidak hanya bersinar bagi jiwa kita, tetapi Tuhan juga rindu bahwa kemuliaannya itu turun dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita mau merenungkan, kebutuhan yang utama di dalam kehidupan kita adalah kemuliaan Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu dapat bersinar di tengah-tengah kegelapan? Bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa bersinar di tengah-tengah kebobrokan mental yang ada di dunia saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita perhatikan dunia saat ini, maka kebobrokan mental itu, penurunan mental, standar mental itu sudah sampai kemana-mana. Tidak hanya di dalam keluarga kita, tetapi juga di dalam usaha pekerjaan, bahkan sampai di gereja pun, bahkan kadang-kadang mengalami penurunan standar kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hampiri Tuhan secara pribadi. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan, untuk aku menjadi alat-Mu, untuk aku bisa membawa sinar kemuliaan-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama, lakukan semua hal untuk
Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita melakukan kemuliaan Tuhan bukan untuk hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, tetapi hal-hal yang sederhana, bahkan hal-hal makan, minum, itu pun kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya di dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mengenakan Kristus. Agar kita bisa melakukan segala sesuatu seperti kita melakukan untuk Tuhan, maka kita harus mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 3 ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai setiap anak-anaknya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tadi dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya saat kita mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita menerima sakramen baptis kudus, maka pada saat itu Tuhan memberikan kita uniform atau seragam, yaitu Kristus. Ketika seseorang memakai pakaian, Bapak Ibu, itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, pakaian ini digunakan untuk melindungi tubuh kita. Pakaian ini bisa memberikan kehangatan. Pakaian ini menjauhkan kita daripada gesekan-gesekan yang keras, gesekan-gesekan yang bisa melukai tubuh kita. Tetapi dengan kita memakai pakaian, maka yang pertama kali terkena adalah pakaian kita. Jadi tujuan pakaian adalah untuk melindungi tubuh kita. Nah, demikian juga dengan Kristus. Kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan Kristus, mengenakan Kristus, artinya kita ada di dalam Kristus. Dan saat kita ada di dalam Kristus, maka segala sesuatu yang akan mendatangi hidup kita itu sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Berapa banyak dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang hari ini masih mengenakan Kristus di dalam kehidupannya? Ataukah kita hanya jarang-jarang memakai Kristus? Hanya pada saat-saat tertentu kita memakai Kristus, tetapi pada saat lain kita melepaskan Kristus dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak terus-menerus mengenakan Kristus, maka pada saat ada tantangan, ada serangan daripada iblis, maka dia bisa masuk di dalam kehidupan kita. Hanya anak-anak Tuhan yang selalu memakai Kristus, mengenakan Kristus, dia akan terlindungi oleh Tuhan. Dia akan mendapat hikmat Tuhan, dia akan mendapat otoritas dan kuasa dari Tuhan, dia akan mendapatkan kasih dan berkat-berkat Tuhan, sehingga hidupnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di muka bumi ini, iblis masih bisa berjalan, berkeliling, mengelilingi kehidupan kita. Bahkan dia selalu mengintai, mencari titik lemah kita, mencari celah di mana dia bisa masuk di dalam kehidupan kita. Tetapi hanya bersama dengan Kristus, maka iblis tidak akan bisa masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu takut, karena ada jaminan dari Tuhan, di mana Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ayat ini menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melindungi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Selain untuk melindungi, pakaian juga berbicara tentang kesatuan dan identitas. Pakaian yang mewah, Bapak Ibu, akan menunjukkan bahwa pemakai daripada pakaian itu adalah orang kaya. Dan sebaliknya, pakaian yang lusuh akan menunjukkan identitas daripada si pemakai, bahwa dia adalah orang yang sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenakan Kristus, itu sebagai lambang bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Memang pakaian itu seringkali menunjukkan identitas seseorang. Pakaian menunjukkan dari mana dia berasal. Kalau dia berasal dari sekolah tertentu, biasanya dia akan memakai seragam daripada sekolah tersebut. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita anak-anak Tuhan, maka Tuhan sudah memberikan Kristus di dalam kehidupan kita untuk kita kenakan. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu, kalau setiap anak Tuhan mengenakan Kristus, maka itu akan menjadi ciri khas dia berasal dari kerajaan Allah. Dan selain itu, seragam juga menunjukkan kesatuan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan diberi Kristus, tujuannya apa? Supaya kita semua bisa menjadi satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kita memiliki kesamaan, kita memiliki ciri khas, yaitu Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu rindu memiliki hidup memuliakan Tuhan, yang ketiga adalah kita memiliki tujuan untuk hidup serupa dengan Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang sejak semula kita dirancang seperti gambaran anaknya. Bukankah di kitab Kejadian Tuhan katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam Perjanjian Baru dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari renungan pagi hari ini kita bisa memahami mengapa Tuhan ciptakan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang sejak awal Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan dengan seiringnya berjalannya waktu, ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, maka Tuhan datang kepada manusia, memberikan pengampunan melalui karya salib. Tuhan pulihkan kehidupan manusia dengan Tuhan, dan kemudian kembali Tuhan memenuhi manusia itu dengan rohnya. Artinya apa Bapak Ibu? Supaya gambar Allah di dalam diri manusia
itu kembali pulih, kembali ada. Oleh karena itu di dalam Roma 8:29 tadi dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi memang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan karena itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan bahwa barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jika Bapak Ibu rindu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, mari mulai hari ini kita tidak berfokus pada diri kita sendiri, tetapi kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dalam setiap langkah kehidupan kita, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Sekalipun kita melakukan untuk siapapun Bapak Ibu, tetapi hendaklah kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya Kristus selalu menjadi tolok ukur di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, kita memiliki tujuan hidup serupa dengan Kristus. Artinya kita memiliki tujuan, mempunyai impian, kita berusaha meraih untuk kita hidup seperti Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Kinaralah Bapa di surga, saat ini kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini memiliki kerinduan hidup sama seperti Kristus. Biarlah Engkau mengurapi mereka, sehingga mereka memiliki hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Mereka melakukan segala sesuatu dengan hikmat-Mu, dengan otoritas-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Bapa, sehingga mereka benar-benar menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, sehingga mulai hari ini kami boleh hidup untuk kemuliaan nama-Mu, bukan lagi hidup untuk kepentingan diri kami sendiri, terlebih lagi hidup untuk uang, tetapi kami mau Tuhan mulai hari ini kami hidup untuk Kristus, karena ketika kami hidup untuk Kristus, maka kami percaya kami boleh berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.